wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Andrian. NPM saya 1940302049. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu yang berjudul karakteristik pengendali PID. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi. Dan presentasi saya berjudul karakteristik pengendali PID. Pada part 1 ini saya akan menjelaskan tentang PID. Apa itu PID? PID kepanjangan dari Proportional Integral Derivative. PID biasanya digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan sistem, misalnya mengurangi steady state error dan menambah kecepatan respon. Spesifikasi perencanaan sistem kontrol terbagi menjadi 4. Yang pertama, ketelitian atau akurasi. Yang kedua, speed of response. Yang ketiga, settling time. Dan yang terakhir atau yang keempat, stabilitas. Perbaikan sistem kontrol itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama, PID controller. Yang kedua, teknik kompensasi. Teknik kompensasi ini memodifikasi penguatan dan sudut fasa agar menghasilkan perbaikan terhadap gain margin dan fasa margin. Controller atau pengendali ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama, membandingkan output plan dengan set point. Yang kedua, mengirim sinyal yang sesuai ke elemen kontrol akhir. Final controller element biasanya yang pertama untuk pengendali on off. Yang kedua untuk pengendali continue. Ada beberapa jenis-jenis pengendali, yaitu yang pertama controller 2 posisi atau biasanya digunakan dalam bentuk on off. Yang kedua controller proporsional. Yang ketiga controller integral. Yang keempat PI controller. Yang kelima PD controller. Dan yang terakhir atau yang keenam PID controller. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu on off controller 2 posisi. Diagram blok on off tanpa differential gap atau gap. Nah, ini bentuk diagram bloknya. Diagram blok on off dengan differential gap. Tadi yang pertama itu tanpa, dan ini yang sekarang menggunakan differential gap. Nah, kita bisa lihat perbedaannya itu ada pada sini, kotak ini. Kalau yang tanpa itu tidak ada differential gap-nya. Kalau yang kedua ini ada differential gap-nya. Perbedaan itu ada di kotak ini. Dan salah satu pengontrol on off-nya itu berada pada relay. Bisa relay itu diterapkan pada kayak pengendali suhu pada setrika. Terus yang kedua itu pada pompa air otomatis. Nah, di sini yang kedua menjelaskan tentang proportional controller atau bisa disebut P. Proportional ini menghasilkan output atau keluaran yang sebanding dengan besarnya input atau masukan. Dan ini merupakan diagram bloknya. Dan kita bisa lihat diagram bloknya ini seperti ini. Dan biasanya cara kerja ini biasanya output selalu mengikuti input secara proporsional. Nah, adapun karakteristik dari proportional controller yaitu ada 3 macam. Yang pertama, jika KP itu dikecilkan
akan menghasilkan respon yang lambat. Terus yang kedua, jika KP dinaikkan atau dibesarkan, dia akan menghasilkan respon yang cepat. Jika KP dinaikkan secara berlebihan, maka KP tersebut menghasilkan sistem yang tidak stabil. Nah, yang ketiga, integral controller, itu disingkat dengan I atau I. Integral controller ini berfungsi untuk mengatasi kekurangan pada proportional controller karena selalu membutuhkan error untuk menghasilkan output. Nah, diagram bloknya kita bisa lihat. Nah, ini bentuknya. Bentuk dari diagram blok integral controller. Karakteristik integral controller itu ada beberapa, yaitu yang pertama, output membutuhkan jeda waktu respon lambat. Yang kedua, sinyal error 0 ataupun tetap dengan nilai sebelumnya. Yang ketiga, sinyal error tidak 0 atau output fluktuatif tergantung error dan KI. Dan yang keempat, KI besar, mempercepat hilangnya offset tetapi menghasilkan peningkatan osilasi output. Nah, di sini kita menjelaskan derivative controller atau disingkat D. Derivative controller ini tidak dapat mengeluarkan output bila tidak ada perubahan input, sehingga karena karakteristik ini di controller tidak pernah digunakan sendiri, selalu digunakan dengan P dan menjadi PD atau PID. Nah, diagram blok dari derivative controller ini, nah ini bentuk dari diagram bloknya. Di derivative controller ini ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, tidak menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, sinyal kesalahan berubah terhadap waktu output tergantung TD dan laju perubahan error. Dan yang ketiga, karakteristik mendahului menghasilkan koreksi sebelum sistem mengalami error yang semakin besar. Selanjut yang kelima. Yang kelima ini ada namanya PI controller. PI controller itu merupakan gabungan dari proporsional dan integral, sehingga semua kelebihan dan kekurangan pada P dan I juga ada pada PI ini. Pengendali PI mampu menghasilkan respon yang lebih cepat dan menghasilkan kekurangan yang disebabkan oleh pengendali P. Dan di sini ada diagram bloknya. Nah, ini bentuk dari diagram blok PI controller. Dan yang keenam ini. Yang keenam membahas tentang PD controller. Diagram dari bloknya PD controller ini, nah ini bentuknya. Ini bentuk dari diagram blok controller ini. Bisa dilihat. Nah, pada PD controller ini ada beberapa karakteristik yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, anticipatory atau rate control. Yang kedua, aksi kontrol pada mode diferensial terjadi pada saat error berubah. Yang ketiga, efeknya hampir sama dengan proportional gain yang tinggi. Dan yang keempat, respon yang sangat cepat. 5. Overshoot sangat cepat. Yang terakhir, yaitu terdapat offset tetapi lebih kecil. Dan ini yang terakhir, yang ketujuh, PID controller. PID ini merupakan komponen dari P yang yaitu proporsional, dan IE itu
integral, D itu derivatif. Komponen PI dan D berguna untuk mempercepat reaksi sistem, menghasilkan offset, mendapatkan energi ekstra di saat awal perubahan loop. Nah, di sini di PID controller ini memiliki diagram blok. Nah, kita bisa lihat ini bentuk diagram bloknya PID controller. Ini bentuknya. Ada beberapa karakteristik pada PID controller ini, yaitu satu, paling baik tapi paling mahal. Yang kedua, integral menghilangkan offset. Terus diferensial menurunkan overshoot dan waktu osilasi. Yang terakhir atau yang ketiga, diterapkan pada sistem yang sedikit lambat dan tidak ada noise. Biasanya ini tidak ada noise. Nah, kita masuk, tadi kan sudah kita jelaskan part yang pertama. Nah, kita sekarang masuk kepada part yang kedua, desain controller pada desain controller dasar dengan MATLAB. MATLAB ini yaitu menampilkan respon dari variasi input menentukan kombinasi controller P, I, dan D. Contoh rumus fungsi transfernya yaitu HS sama dengan 1 per S kuadrat 20S plus 30. Karakteristik perancangan yang diinginkan. Ini ada beberapa karakteristik dalam perancangan yang kita inginkan, yaitu yang pertama, menghasilkan rise time yang cepat, dan yang kedua, overshoot sekecil mungkin. 3, tidak menghasilkan steady state error. Nah, pada controller proporsional atau P itu, nah ini ada fungsi transferansinya. Nah, kita bisa lihat HS sama dengan KP per S kuadrat tambah 20S ditambah dalam kurung 30 tambah KP tutup kurung. Misalnya KP ini sama dengan 250. Nah, ini merupakan pengkodingan dari fungsi transferannya tersebut. Dan ini kita masuk pada controller proporsional derivative atau bisa disingkat PD. Pada PD ini ada fungsi transferannya, yaitu nih, HS sama dengan KDS plus KP per S kuadrat plus 20S plus dalam kurung 30 plus KP. Nah, misalnya KP-nya itu 2,5, terus KD-nya kita misalkan 10. Nah, beginilah pengkodingannya dari fungsi transferannya PD ini. Baik, sini kita akan melanjutkan, yaitu controller proporsional integral atau yang bisa dibilang PI. Dalam PI ini ada fungsi transferannya adalah, kita bisa lihat bahwa ini bentuk fungsi transferannya, yaitu HS sama dengan KPS plus HI di per atau dibagi S pangkat 3 plus 20S plus dalam kurung 30 plus KP tutup kurung S plus KI. Misalnya KP sama dengan 2,5 dan KI sama dengan 400. Dan ini bentuk dari kodingan dari fungsi transferan controller proporsional integral. Selanjutnya yaitu controller proporsional integral derivative atau yang bisa disebut atau disingkat PID.
Dalam controller proportional integral derivative ini ada fungsi transferannya, yaitu kita bisa lihat bahwa bentuk fungsi transferannya itu ini AS sama dengan KD S pangkat 2 plus KP S plus KI per S pangkat 2 plus buka kurung 20 plus KD tutup kurung plus S pangkat 2 plus buka kurung 30 plus KD tutup kurung S plus KI. Misalkan yaitu KP sama dengan 250, terus KD misalnya 10, terus KI misalnya 400. Ini merupakan codingan dari fungsi transferan controller proportional integral derivative. Dan ada juga tips dan trik untuk respon sesuai kriteria, yaitu yang pertama, respon sistem loop terbuka untuk menentukan bagian mana yang harus diperbaiki. Dan yang kedua, controller P ditutup untuk memperbaiki rest time atau waktunya bisa dibilang. Kalau yang ketiga itu controller D, itu biasanya digunakan untuk memperbaiki overshoot. Dan yang keempat, controller I, biasanya itu untuk menghilangkan steady state error atau error pada program gitu. Dan yang kelima itu trial and error untuk nilai konstantanya. Dan di sini ada note, yaitu sistem yang sederhana lebih baik dari sistem kompleks. Baik, sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Sekian, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.